Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sebenarnya kitab ini sebelum disusun oleh Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih, nama kitabnya adalah Al-Waraqat. Jadi Al-Waraqat itu karya seorang imam lain lagi. Kalau Nadmul Waraqat itu karya Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, terjemahnya bisa dilihat di awal-awal kitab ini. Tapi kalau Al-Waraqat itu karyanya Al-Imam Abul Ma'ali, Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, barakallahu fikum, itu kitab Al-Waraqat. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya ta'liqat. Nah, barakallahu fikum, catatan kaki terhadap syarah Waraqat. Jadi Waraqat sudah disyarah oleh seseorang sama beliau, disyarah lagi, dijelaskan lagi. Nah, barakallahu fikum, kitabnya sangat bagus sekali, cetakan Saudi. Paham ya? Nah, enggak terlalu tebal mungkin segini. Nah, barakallahu fikum, itu bagus sekali. Intinya, nah, barakallahu fikum menjelaskan masalah usul fikih juga, cuman lebih bisa dikatakan setingkat karena sama. Ini cuman dibikin pantun gitu ya. Dibikin pantun oleh Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu atsabahullah aw rahimahullah, wa syartu kulli illatin an tattarid fi kulli ma'lulatiha allati tarid lam tantaqid lafdhan wala ma'nan fala qiyasa fi dzatin qidadhin musjala. Wa syartu kulli illatin an tattarid fi kulli ma'lulatiha allati tarid lam tantaqid lafdhan wala ma'nan fala qiyasa fi dzatin tiqadin musjala. Nah, ini berkaitan masalah apa? Illah itu harus sesuai dengan yang dikasih illah. Sebab itu harus sesuai dengan apa? Yang sesuatu yang dikasih sebab. Jadi jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Sebab ini harus cocok dan benar-benar ada pada sesuatu yang dikiaskan tadi itu. Paham belum? Jadi antum ketika mengkiaskan nabit kepada khamr, ada sebabnya kan situ? Ketika antum mengharamkan nabit, itu ada sebabnya enggak? Nah, sebab ini harus benar-benar ada pada nabit tadi itu. Endapan tadi itu ya, endapan kurma atau air endapan kurma atau air endapan anggur atau kismis, itu harus ada, yaitu iskar. Ini iskar harus ada. Kalau enggak ada enggak bisa dikiaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan barakallahu fikum, misalkan air endapan apa istilahnya ya? Istilah jus lah. Jus bertukal. Nah, jus apa? Jus jeruk misalkan. Nah, lebih 3 hari kemudian kita katakan haram. Kenapa haram? Ini karena memabukkan. Padahal iskarnya, ilah iskarnya enggak ada di situ. Yang enggak bisa dikiaskan. Paham ya? Kalau kami belum pernah minum ya, kalau lebih dari 3 hari, maksudnya sengaja diendapkan di luar gitu. Kalau di kulkas mungkin. Paham ya? Dan enggak memabukkan karena enggak beda. Beda ya. Beda kasusnya dengan nabit. Nah, oleh karena itu illah ini benar-benar harus ada pada apa? Ada pada sesuatu yang dikiaskan. Kalau enggak ada, batal kiasnya. Paham soalnya? Paham? Ayo kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, yakni anna syarta tsalisa min syurutil qiyas an takuna al-illatu muttaridatan fi kulli ma'lulatiha allati tarid. Maksudnya adalah syarat yang ketiga dari syarat-syarat qiyas, hendaknya illah sebab tersebut benar-benar ada pada setiap ma'lulatiha, setiap sesuatu yang dikiaskan allati tarid yang datang. Paham ya? Jadi yang dikiaskan itu harus ada sebabnya juga, enggak bisa sembarangan. Yakni antakuna al-illatu mawjudatan fi kullil ma'mulati. Maksudnya apa? Hendaknya illah sebab tersebut ada pada setiap sesuatu yang yang dikiaskan. Paham ya? Paham maksudnya itu ya? Ma'lulat ini diartikan yang dikiaskan gitu aja, karena intinya itu yang dikasih sebab di situ. Kan kepanjangan. Nah, fa in kanat la tujad fi jami'il ma'lulati batal al-qiyas. Kalau seandainya enggak dijumpai illah tersebut, sebab tersebut enggak dijumpai pada sesuatu yang dikiaskan, maka qiyasnya batal. Li'annahu idan tafatil illatu fil maqis lam yumkin ilhaquhu bil maqis alaih. Dikarenakan barakallahu fikum, kalau seandainya enggak ada, perhatikan ya. Dikarenakan apabila enggak ada illah, enggak ada sebab pada sesuatu yang dikiaskan, maka enggak mungkin diikutkan pada sesuatu yang dikiasi. Paham belum? Kalau yang dikiaskan enggak ada sebabnya, enggak bisa disamakan dengan sesuatu yang dikiasi.
Yang dikiasi khamr, yang dikiaskan nabit tadi itu. Paham ya? Kalau seandainya enggak ada illahnya. Karena apa? Al-hukmu da'irun ma'illatihi subutan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada atau enggak ada sebabnya itu sebenarnya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Fa idza qila masalan, apabila dikatakan sebagai contoh, inna ta'fif lil walidain yu'dhihima. Sesungguhnya ta'fif untuk kedua orang tua itu memberikan gangguan, membikin sakit keduanya. Apa ta'fif? Uf. Ya, ucapan uf. Cuh misalkan. Ini ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang tua. Nah, kita lihat. Fa arada insanun an yaqisa tabarrumal walad. Nah, min abih au ummih ala qauli uffin. Tiba-tiba datang orang ingin mengkiaskan tabarrum. Tabarrum itu sikap bosen. Bosen atau enggak suka. Enggak sukanya seorang anak kepada bapaknya atau ibunya. Nah, apakah sama ketika anaknya bosen enggak suka bapaknya, enggak suka ibunya, apakah ini bisa dikiaskan dengan ucapan uf tadi itu ataukah tidak? Kita lihat. Nazarna, kita perhatikan lagi, hal tujatu al-adhiyatu fi tabarrum. Sekarang kalau cuman bosen toh, wah bosen lah, malas misalkan. Nah, barakallahu fikum, apakah dijumpai pada kebosanan tersebut, adhiyah itu mengganggu hatinya atau menyakiti hatinya orang tua atau yang semisalnya? Karena sesuatu enggak nampak kan? Nah, biasanya anak itu bosen enggak nampak istilahnya, intinya wah bosen aja lah, malas gitu istilahnya. Kemudian dia pergi main gitu misalkan. Apakah itu bisa masuk dalam kategori disamakan dengan uf tadi itu? Kalau ufan terang-terangan, uf, enggak mau. Wah, misalkan. Itu langsung terkena langsung. Paham ya? Yang disakiti hatinya itu. Nah, kita lihat. Kama tujatu min qauli uf, sebagaimana dijumpai illah mengganggu atau menyakiti pada ucapan uf, aula atau enggak ada. Fa in kana tujatu fal illah wahidatun muttaridatun. Kalau seandainya benar-benar ada, misalkan anaknya tadi bosen, benci, enggak suka sama orang tua, ternyata kok membuat sakit hati, berarti juga masuk gitu loh istilahnya. Ilahnya satu yaitu al-adhiyah tadi, mengganggu. Paham belum? Paham enggak, Sob? Ayo, na'am barakallahu fikum. Wa illam tujad fa hiya ghair muttaridah. Tapi kalau enggak dijumpai di situ sebabnya, ya berarti enggak dijumpai, enggak ada berarti, enggak bisa. Fala yasihul ilhaq, enggak bisa diikutkan. Enggak bisa diikutkan, dikiaskan dengan apa? Uf itu enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Apalagi nendang kemarin ya. Kalau nendang sudah parah lagi karena apa? Karena itu nanti masuk dalam kategori yang disakiti dua double. Yaitu sakit hatinya dan sakit badannya. Ucapan uf itu yang sakitnya kan hatinya saja itu. Kadzalika law qala qailun al-bai'u ba'da nida'il jum'ah tsani muharramun. Perhatian baik-baik ini biar enggak salah paham ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, beliau istihadnya dalam masalah salat Jumat itu adzannya 2 kali. Jadi antum pahami baik-baik ini biar nanti enggak keliru. Tapi yang rajih kan sekali saja kan, kita lihat ini. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang yang berkata al-bai' ba'da nida'il jum'ah tsani, jual beli setelah diserukan, dikumandangkan adzan kedua, muharram. Kalau kita kan manakala menguatkan sekali adzan, ya adzan sekali itu haram, enggak boleh jual beli. Paham ya? Transaksi semua jual beli bagi orang yang diwajibkan salat Jumat tapi bagi yang enggak diwajibkan boleh enggak jual beli? Boleh, perempuan, ya kan? Atau orang yang sakit, atau orang lagi safar. Wajib enggak salat Jumat? Orang safar? Enggak wajib. Dia mau jual beli silakan. Tapi bagi orang-orang yang normal, mukim, enggak sakit, laki-laki, ketika dengar adzan Jumat langsung enggak boleh jual beli. Paham maksudnya? Seperti itu. Nah, beliau mengatakan ba'da nida'il jum'ah tsani. Setelah dikumandangkan apa? Adzan Jumat yang kedua. Muharramun haram. Liqauli ta'ala fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segeralah kalian menuju berzikir kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Ini sudah kita lewati daru apa? Fi'il amr wal asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal jual beli, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi wajib ditinggalkan jual beli bagi orang-orang yang wajib salat Jumat. Apa maksudnya? Nah, kalau perempuan ya silakan karena enggak wajib. Orang yang musafir silakan karena enggak wajib. Oleh karena itu pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, bagi orang yang musafir tidak diwajibkan ikut salat Jumat agar dia nanti bisa menjamak dan qashar zuhur dan asar. Paham ya? Karena yang rajih barakallahu fikum tidak ada jamak bagi apa? Jumat dengan asar. Paham ya? Tapi kalau zuhur dengan asar silakan. Karena nas langsung, paham ya? Nah, barakallahu fikum jamak dan qashar, seperti itu. Falau qala qailun, kalau seandainya ada yang mengatakan al-hibatu muharramatun aidan. Kalau gitu berarti
hibah pemberian itu sudah haram katanya. Lah kok bisa dikiaskan dengan jual beli katanya. Orang memberikan hadiah, pemberian itu kan sama dengan jual beli. Berpindahnya kepemilikan katanya. Orang jual beli pindah enggak pemilikannya? Pindah. Kalau pemberian hibah berpindah enggak kepemilikannya? Berpindah, katanya sama berarti. Kalau ngasih hadiah, ngasih setelah adzan Jumat enggak boleh katanya. Kita lihat, li'anha aqdu tamlikin, karena transaksi yang na'am barakallahu fikum kepemilikan tadi, berpindahnya kepemilikan. Ka'aqdil bai', seperti transaksi jual beli. Fa hal yasihu hadzal qiyas? Apakah dibenarkan qiyas seperti ini? Al-jawab, jawabannya nangdur, kita lihat dulu. Idza kanatil 'illatu muttaridatan sahal qiyas. Kalau benar-benar sebabnya itu ada, nah barakallahu fikum, ada pada hibah pemberian tadi itu, maka dibenarkan dikiaskan dengan jual beli. Wa idza kanat ghairu muttaridatin, tapi kalau enggak ada, lam yasihul qiyas. Nah, enggak dibenarkan qiyas. Tapi enggak ada kan? Orang ngasih hadiah silakan. Nah, barakallahu fikum, misalnya di perjalanan dengar adzan Jumat kemudian dia berangkat ke masjid misalkan, barakallahu fikum. Antum ketemu saudara kita, tak kasih hadiah ini. Hadiah, hibah pemberian sudah. Nah, barakallahu fikum. Setelah adzan padahal. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Enggak ada larangan karena beda dengan jual beli. Kalau jual beli memang bisa dikatakan apa, kebanyakan manusia jual beli. Dan jarang sekali orang yang hibah ini pemberian ini. Paham ya? Oleh karena itu larangannya karena mengikuti karena banyaknya orang itulah melakukan transaksi jual beli akhirnya dilarang. Kita lihat. Al-'illatu fil bai', kenapa? Sebab kok dilarangnya jual beli? Li'anal bai'a wasyira', karena jual beli yaksuru fil mustama'at, karena sudah semakin banyak dan juga banyak di masyarakat-masyarakat mustama'at. Paham ya? Walihada law qaranta baina 'uqudi al-hibat wa 'uqudil bai' wasyira', oleh karena ini kalau seandainya engkau bandingkan antara transaksi nah barakallahu fikum pemberian hibah dan transaksi jual beli, lawajatta 'uquda al-hibat qalilatan binisbati li'uqudi al-bai'. Niscaya engkau akan menjumpai transaksi beri memberi hadiah itu lebih sedikit daripada apa? Transaksi jual beli, ya enggak? Nah, orang ngasih memberi ada, cuman enggak banyak, enggak sebanyak orang yang jual beli gitu loh. Apa maksudnya? Sehingga na barakallahu fikum hidakumullah, ilahnya berarti tidak apa? Tidak muttaridah. Idzan naqul bi anna al-ilah huna ghairu muttaridah. Jika demikian kita katakan di sini sebabnya enggak apa? Sebabnya ternyata enggak ada di situ. Jadi enggak bisa dikiaskan. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan setelah adzan masuk ke masjid misalkan ya posisinya mau salat 2 rakaat. Samping ada teman antum misalkan ngasih minyak wangi, hibah pemberian nih, wangi. Boleh enggak? Boleh. Transaksi jual beli yang dilarang. Mau di dalam masjid luar masjid enggak boleh. Kalau transaksi jual beli, itu pun larangannya kalau di dalam masjid umum atau enggak? Larangan jual beli dalam masjid umum enggak? Hanya hari Jumat aja apa umum? Umum. Hari Jumat atau enggak hari Jumat dilarang jual beli masjid. Serambinya boleh enggak serambi masjid? Enggak boleh, hati-hati. Di luar baru boleh. Serambi itu masuk dalam bagian masjid. Karena biasanya kalau masjid penuh, orang pada salatnya serambi itu. Jadi, upayakan semaksimal mungkin jual belinya di luar masjid lebih aman, lebih tentram. Jual beli online boleh enggak? Di masjid dia transaksi gini misalkan. Ana sekarang punya madu ini, stoknya banyak, madu asli misalkan. Atau ana punya kitab nih, kitabnya bagus-bagus ini, kitab Saudi, cetakannya kuat. Terus yang sana yang di luar sana beli, ana beli satu. Oh iya, siap, pencet. Transaksi enggak itu? Transaksi. Jangan. Kalau di asrama boleh enggak? Asrama lain lagi, asrama enggak dikatakan masjid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mengatakan tanah wakaf. Tanah wakaf enggak masalah, larangannya di masjid. Larangannya di masjid. Barang siapa yang melakukan transaksi jual beli di masjid maka disuruh doakan apa? Apa doanya? Nah, semoga Allah Taala tidak memberikan keberuntungan jual belimu. Paham ya? Kalau transaksi ya transaksi masjid itu ma'ruf masjid. Masjid dan serambinya masuk. Tapi kalau asrama kan lain, namanya asrama. Sakanun, sakanat kan beda. Enggak masalah jual beli asrama enggak masalah. Tapi kalau masih di pintu masjid ini dihindari. Paham ya? Orang biasanya dulu di Yaman sana kejadiannya itu kasusnya orang pada itikaf. Itu dia katanya Masya Allah kita walaupun itikaf tetap rezeki lancar katanya. Lah kenapa? Dia ternyata di tempat itikaf itu jualan pulsa. Kalau jualan pulsa enggak perlu keluar kan? Tinggal ngirim transfer udah. Nanti tinggal bayar gitu. Itu enggak boleh juga, sama aja. Mau jual pulsa atau misalnya sama aja. Jual beli di luar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu dihindari. Transaksi seperti itu dihindari. Waktu di Damas waktu itu ada. Jadi kan di paling belakang itu mereka pada itikaf, tapi ternyata ada yang laporkan apa ya Syekh hukumnya lagi itikaf apalagi di dalam masjid jual beli apa?
Pulsa. Ya, rosid itu pulsa ya. Saya enggak boleh, sama itu juga termasuk dalam kategori jual beli. Jadi asalnya dihindari. Nah, kalau jual beli yang murni di luar. Kalau bayar hutang boleh enggak? Boleh. Antum jual belinya di luar, uangnya belum bawa. Ketika orang yang penjualnya datang, kita kasihkan di masjid hutang. Uang hutang tadi itu enggak masalah. Paham ya? Yang dilarang itu jual beli. Mencari barang hilang di masjid boleh enggak? Wah, dompetku mana ini ya? Antum mau lihat dompetku enggak? Misalkan. Antum mau lihat dompetku enggak? Misalkan. Boleh enggak? Apa rinciannya? Kalau yang di luar nggak boleh nyari di masjid. Terus? Kalau hilangnya di dalam baru boleh? Atau enggak boleh? Nggak boleh diumumin gitu maksudnya. Ya kan itu ngumumin. Atau lihat dompetku di sini enggak, ngelihat enggak tadi? Kan nyari. Asalnya dihindari. Dihindari barakallahu fikum. Kecuali kalau antum lagi nyari gini, antum ngapain? Dompet ana kelihatannya hilang sini. Nah, itu berarti kan kita enggak ngumumkan. Enggak ngasih tahu mereka juga, tapi kalau tanya-tanya sambil nyari barang hilang tadi hindari. Karena sifatnya bentuknya walaupun secara tidak langsung atau enggak ngomong pakai mic, tapi kan akhirnya orang lain pada tahu karena antum nanya tadi loh. Jadi asal kalau mau nyari aja diam. Nanti kalau tanya baru jawab. Paham ya? Itu untuk apa? Untuk biar selamat aja. Nah, karena sebutkan juga dalam hadis itu semoga Allah Taala tidak mengembalikan kepadamu. Paham ya? Ancamannya itu. Barakallahu fiik. Kesimpulan yang terakhir barakallahu fiikum kata beliau, wa dzalika li'anna al-bai'a wasyira' yaktsuru jiddan, karena yang namanya jual beli itu banyak sekali terjadi. Wan nufus tad'u ilaih, sedangkan jiwa ini seringnya mengarah ke situ jual beli itu. Bi khilafil hibah, berbeda dengan hibah pemberian atau hadiah. Fala yasihul qiyasul hibah 'ala al-bai' wasyira', maka tidak dibenarkan mengkiaskan hibah pemberian kepada jual beli. Li'adam ittiradil illah fihima, karena enggak adanya illah sebab pada keduanya. Nah, tidak ada sebab yang pasti yang akurat yang ada pada keduanya. Na'am barakallahu fiikum. Walau qala qailun, ma taquluna fit ta'jir ba'da nida'il jumasani? Kalau ada yang mengatakan lagi, bagaimana pendapat kalian kalau mengenai ta'jir itu mengontrakkan atau na'am barakallahu fiikum ijarah mengontrakkan ya, mengontrakkan atau menyewakan. Menyewakan atau mengontrakkan setelah adzan kedua, adzan Jumat ini, karena beliau menguatkan adzannya 2 kali, tapi yang rajih hanya sekali saja. Karena yang menyatakan adzan 2 kali itu istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu pun juga disebutkan oleh para ulama, dan sebelumnya para sahabat juga mengkritik bahwasanya adzan tersebut adalah adzan yang bid'ah. Tapi enggak mengharuskan Utsman bin Affan mubtadi'. Ingat-ingat itu ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah paham ya. Nah, barakallahu fikum, tapi itu sumbernya ijtihad. Ijtihad itu ada yang keliru, ada yang benar. Nah, dan ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kenapa kok ditinggalkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ijtihadnya tidak benar. Paham ya? Yang sahih hanya sekali saja. Kita lihat, qulna innal ijarata bai'u, nah bai'u 'aqdin mu'awadatan mabniyun 'alal musyahah. Barakallahu fikum, kita katakan sesungguhnya ijarah yaitu menyewakan atau mengontrakkan itu ada transaksi, nah barakallahu fikum, jual beli yang apa, yang sifatnya muawadah, ada semacam pergantian, pertukaran yang dibangun di atas musyahah, alal musyahah. Nah, barakallahu fikum, atau musyahah artinya. Nah, di atas musyahah itu perselisihan atau perbedaan itu. Naam. Fahiya fi hukmil bai', maka dia itu masuk dalam kategori hukum bahwa jual beli. Fala tasih liman tajibu 'alal jum'ah kal bai'. Maka enggak dibenarkan bagi orang yang wajib untuk melakukan salat Jumat untuk melakukan transaksi tersebut seperti jual beli. Jadi enggak boleh melakukan transaksi menyewakan atau mengontrakkan, karena mirip. Paham ya? Beda dengan pemberian tadi. Tapi kalau mengontrakkan kan dia dapat uang. Sana itu ada rumah itu harganya murah sekali. Setahun berapa? Setahun cuman 20.000. Misalkan. Tapi yang bersihkan apa halamannya, nanti kalau yang rusak dibenahi, misalnya. Murah sekali itu. Dia setelah adzan Jumat ini langsung transaksi jadi sah nih uangnya. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Karena masuk dalam kategori seperti jual beli tadi. Yang seakan-akan apa? Menyerahkan semacam kepemilikan walaupun sesaatan itu. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.